wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Pina Anissa. Hari ini seperti biasa aku mau sharing-sharing lagi ke kalian semua seputar asam lambung. Apa kalian bosan dengan mendengar asam lambung, GERD, anxiety gitu. Aku sengaja ya ini ring lightnya diwarna giniin. Mohon maaf kalau kesananya jadi warnanya agak kuning-kuning gimana gitu, karena sengaja. Nah sekarang teman-teman aku mau membahas gini loh. Kemarin aku ingat sesuatu ya, dan ini ide konten aku untuk hari ini gitu. Jadi pas waktu aku minta surat rujukan gitu ke puskesmas, jadi ada kayak cerita-cerita kecil antara aku sama dokter dan kayak asisten dokter gitu ya. Nanti pokoknya aku bakalan ceritain di video selanjutnya. Tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Gak tahu kenapa aku benar-benar narsis banget hari ini. Nah mungkin aku sekarang lagi seneng karena beberapa hari kemarin aku curhat dulu bentar ya, walaupun gak penting tapi gak apa-apa. Kemarin tuh suami aku kan biasanya kan suka kerjanya di rumah gitu. Suka di rumah, cuman kemarin tuh laptopnya tuh, sekarang kan kerjaannya jadi dirubah gitu, laptopnya tuh sekarang nggak support gitu. Jadi untuk beberapa hari ini, dan mudah-mudahan nanti ada rezekinya gitu, sambil nunggu nih laptop yang mungkin baru atau apa gitu turun dari langit atau dari Allah Subhanahu wa taala, dari rezekinya gitu, sebelum nunggu gitu. Jadi suami aku harus kayak bolak-balik dulu gitu ke partner kerjanya gitu. Jadi kayak kerjanya tuh nggak di rumah lagi gitu. Jadi beliau pulangnya kayak 5 hari 3 hari sekali gitu lah pokoknya. Nggak kayak kemarin gitu ada di rumah. Sepi juga karena biasanya kan suka ada gitu. Nah terus tadi pulang jadi agak cengengesan gini nih, jadi agak seneng gitu. Tapi sekarang mabret lagi, itu lagi lah pokoknya, ada bisnis dan lain-lain lagi. Suami aku memang nggak diem orangnya. Oke, sekarang mulai cerita. Maaf barusan kayak iklan gitu ya, iklan gaje. Nah waktu aku minta surat rujukan ke psikiater, jadi aku tuh kayak kepo-kepo gitu ya. Kan pertamanya tuh aku nunggu gitu lama, nunggu dokternya gitu, karena dokternya belum ada. Katanya dokternya ada keperluan dahulu dan lain-lain. Jadi pas waktu aku di puskesmas mau minta surat rujukan tuh gitu, di kayak pertama kan kita suka kadang ditensi dulu gitu, atau misalkan tinggi badan dulu, BB-nya dulu. Nah itu tuh di kayak ditanya-tanya, diwawancarai gitu ya, di interview sama asisten dokter lah kayak gitu ya, kayak mantri gitu kalau di Sundanya tuh. Nah terus aku kepo dong gitu, bahkan aku apa mantrinya pokoknya gini ya. Jadi kayak ada nggak sih kasus-kasus yang seperti aku gini ya di puskesmas gitu, ada yang ngeluhin ini terutama gejala lambung, tapi jadi kayak macem-macem gitu, kayak yang gangguan jadi kayak yang jiwanya keganggu atau apa, kayak sakit jantung dan lain-lain gitu. Dan si asisten dokternya itu menjawab banyak sekali, berarti bukan aku aja dan bukan kita aja guys gitu. Dan mungkin karena emang puskesmas dan aku juga tinggal di desa, mereka jadi ujung-ujungnya kayak ke ahli apalah, terapi apa, kayak ke dukun, kayak di rukiah dan lain-lain. Waktu aku dulu juga seperti itu ya, waktu pas sakit pertama tahun 2015 sampai 2018, jadi ujung-ujungnya seperti itu. Dan kata si apotekernya gini gitu, teteh tuh bagus gitu, mau seperti ini gitu, mau langsung to the point lah gitu ya.
karena memang aku juga to the point ya, maksudnya aku kan awalnya udah berobat gitu, jadi udah ada bukti-buktinya dan lain-lain gitu. Aku udah pernah berobat ke kliniknya, terus obatnya diliatin, surat dokternya bukan surat dokter ya, pokoknya surat pas waktu aku lagi menjalani pengobatan tuh ini kan ada bukti-buktinya gitu, diliatin dan lain-lain gitu, untuk biar gampang gitu dikasih rujukannya gitu sama pihak dari puskesmas. Nah gitu. Nah setelah aku lama ngantri dulu nunggu dokternya gitu, terus ada tuh si dokternya. Nah terus si dokternya tuh kayak kenapa gitu teh dan lain-lain, mau minta surat rujukan kemana, ke psikiater. Ke psikiater, emang gimana, gini gini gini. Nah terus kata si bapaknya aduh kayaknya susah dan lain-lain. Tapi dok, aku kan punya bukti-buktinya, diliatin kan tuh si obatnya, si surat yang aku bolak-balik ke rumah sakitnya gitu, dan lain-lain bukti-buktinya. Aduh, kata dokternya, apa-apaan ini, minum Altet segala gitu kan, obat anti cemas itu kan yang terkenal, kalian pasti tahu. Udah minum Alnenenene katanya, itu apa sih, nanti gak bisa lepas loh dari obat ini. Ya jangan gitulah dok, enggak dong, aku enggak bakal seperti itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim, yakin pokoknya, jangan api-api yakin aja gitu, jangan harus yakin, pokoknya kita harus berusaha, kita harus pokoknya bismillahirrahmanirrahim, kita serahkan semuanya sama Allah, dan mudah-mudahan bahkan secepatnya kita bisa lepas dokter gitu, gimana sih ini, lepas dari obatnya gitu, gak sampai ketergantungan gitu kan. Kita serahin aja semuanya kepada Allah gitu, dan mudah-mudahan ikhtiar kita memang ikhtiarnya tuh diridhoi gitulah sama Allah gitu. Nah terus kata si bapaknya, kenapa nggak sembuhin aja dulu, nggak apa sih maksudnya, gini nih, kenapa katanya nggak obatin aja ininya gitu, lambungnya, nanti yang kecemasannya bakalan sembuh kok gitu. Nah terus kan gini ya, aku langsung cerita sama si bapaknya, dulu aku pernah ngalamin yang kayak gini, dan memang untuk proses kayak otodidak gitu ya, kalau istilah apa ya di seni apa ya, nggak tahu lah ya, kalau misalkan kita tanpa jalan ninja gitu ya, untuk berobat gitu kayak gimana gitu, butuh proses gitu dok, bener-bener butuh proses. Sedangkan sekarang aku udah berkeluarga, kalau dulu kan belum gitu. Sekarang udah berkeluarga, udah punya anak dan lain-lain gitu, jadi kayak jalan ninja gitu, biar aku tuh tetap ya ikhtiar ini ya, mudah-mudahan aja gitu diridhoi, dan aku yakin gitu dengan segala konsekuensinya gitu, aku bilang gitu sama dokternya gitu. Terus aku nanya nih sama si dokternya, dok gimana sih, banyak yang bilang kan itu dari ini dulu terus ke sini, tapi ada yang dari sini memang ke sini. Kata si bapak dokternya, dulu gimana awalnya ceritanya, ya aku lagi puasa dan lain-lain, pokoknya aku pernah ya cerita, lagi puasa aku lagi nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba bla bla bli 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 bli, bli gitu, ini lambung, masalahnya lambung katanya gitu. Ya tapi banyak sebagian orang juga yang ada gitu, yang benar-benar itu tuh emang pure, emang real, emang bener-bener dari stres dulu gitu. Kalau aku apa ya, kalau aku memang dari lambung dulu gitu, lambung dulu. Tapi karena lama kelamaan mungkin aku kan berobatnya kesana kemari tuh gitu, dulu udah kayak ke dukun, udah kayak ke paranormal, udah di ruqyah, udah di ini itu, jadi itu kan lebih banyak gitu, jadi ketumpuk stresnya, ada yang bilang aku ini, ada yang bilang aku itu, trauma ini trauma itu gitu, jadi tetap ya ada trauma juga gitu.
ya tetap gitu dari sang ayah gitu, dari bapak aku gitu. Karena kan dikorek-korek tuh gitu sampai kenapa gitu. Terus yang pertama aku bayangin tuh pas waktu aku kambuh dulu apa. Nah jadi itu makanya psikolog juga nyimpulin kalau aku emang ada trauma gitu. Tapi gak dapat dipungkiri sih, emang kata dokternya juga si asam lambung sama stres tuh bener-bener gini nih, katanya gitu. Jadi ya disetujuin aja, alhamdulillah. Terus si bapaknya juga humble banget, alhamdulillah. Malah dia kenal dekat sama dokter spesialis ahli jiwa di Tasikmalaya gitu. Aku sekarang ditangani sama dokter Nia gitu. Tapi aku kan pakai BPJS gitu, jadi gak ke kliniknya langsung, aku ke rumah sakit besar gitu di SMC Singaparna gitu. Aku ditangani sama dokternya, alhamdulillah gitu. Dokternya sekarang yang dulu sama sekarang juga ramah, baik kok, emang alhamdulillah gitu, nemu dokter yang alhamdulillah cocok banget gitu di aku gitu. Ya gitu. Dan kata si bapaknya juga, aku nanya lagi dong gitu ke dokternya gitu pas diwawancarai. Dok, banyak gak sih yang gini? Banyak, kata dokternya, sama juga sama yang dibilangin kata si itu tadi gitu. Tapi banyak yang saya sarankan ya memang diobatin, karena dokternya gitu nanya dulu kasus pertamanya tuh seperti apa, apalagi ada masalah atau enggak gitu. Kalau yang mungkin memang ada masalah ya asam lambung, ya tentu dari masalah. Kalau misalkan tiba-tiba nih lagi happy bahkan nggak ada sama sekali, perekonomian lancar, atau misalkan masalah kehidupan alhamdulillah lagi aman tentram dan lain-lain, bisa juga itu dari trauma, bisa juga itu ya memang bener-bener lambungnya ada gangguan, otot lesnya lemah, atau mungkin ada luka, ada peradangan dan lain-lain. Jadi ya sebisa-bisa si bapak ya, karena tingkat pertama mungkin ya puskesmas ya obatin dulu lambungnya gitu. Dan kalau misalkan bolak-balik ya nanti ke ahli dalam, terus ya ujung-ujungnya ke psikiater. Tapi hanya mungkin 1% dari 100%, 1-2% gitu yang mereka karena mungkin kan di sini orang kampung ya, di sini kan desa gitu ya, kampung, jadi hanya sedikit yang mungkin minat gitu untuk berobat ke ahli jiwa, karena mereka menganggap ini tuh ke dokter jiwa kok bisa gitu apa. Jadi mereka lanjutnya ya ke yang begitu-begitu. Tapi banyak kok yang sembuh dengan berobat yang seperti itu, karena kata aku juga untuk kesembuhan tuh yang pertama itu yakin, terus yang kedua itu banyak-banyak keras-kerasin doanya gitu. Barangkali kita kan ada, kataku juga ada yang curhat ke aku, beliau gitu, dia gitu sembuhnya tuh hanya dengan olahraga aja, nggak apa-apa, gak pakai obat, gak pakai apa. Nah itu the power of pikiran gitu. Jadi ya untuk ikhtiar untuk kesembuhan ya memang dari diri kita dan dari Allah gitu, benar-benar dari Allah gitu. Nah itu ya cerita unik, menurutku unik, tapi nggak tahu sih gitu, karena memang ya untuk kalian juga yang masih penasaran, yang masih gimana gitu, kalau berobat gitu kayak ke dokter tuh detail, dan kita tuh jangan kayak ya kalau kasusnya seperti aku gitu ya benar-benar keponya tuh harus kebangetan gitu. Dokter juga itu kan mengira gitu, dan ya paling untuk keyakinan mereka kan ada bukti nyata dari hasil lab dan lain-lain, atau medical check up dan lain-lain gitu. Di kita ada apa, paling itu ya yang real, yang bisa membuktikan bahwa di tubuh kita tuh ada apa nih gitu.
Ya jadi jangan ragu gitu untuk berobat ke dokter, dan kita juga harus cerewet gitulah, gimana biar hasilnya tuh nggak sampai setengah-setengah gitu, baik itu berobatnya, baik itu kayak konsultasinya dan lain-lainnya. Yang penting jangan setengah-setengah. Itu sih menurut pengalaman aku. Apapun, hal apapun, mau itu menggapai cita-cita, meraih impian, meraih apapun itu gitu, untuk meraih surga pun gitu, sekalipun tuh, untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat gitu, mau kesembuhan, ke lapangan hati dan lain-lain, kita kan butuh perjuangan dulu gitu, butuh ikhtiar dulu gitu, butuh dorongan gitu, butuh keyakinan dalam hati gitu, butuh teriakan yang keras nih, ya Allah ya Allah, gimana caranya, tunjukin jalannya, sembuhkanlah gitu, petunjuknya dan lain-lainnya gitu, lapangkanlah hati dan lain-lain gitu, tunjukkan nih aku ke jalan yang lurus, dekatkan dengan yang baik-baik saja, seperti itulah pokoknya. Doa dan ikhtiar tuh benar-benar penting banget. Nah mungkin sekian dulu ya curcolku hari ini gitu, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kalian jangan lihat akunya ya, lihat perkataan aku, dan lihat dan ambil yang baik-baiknya aja. Kalau soal kayak sikap dan lain-lain gitu, atau apa, atau ini itu, si ini bahasanya gini banget atau begitu, janganlah gitu. Pokoknya ambil yang baiknya, walaupun itu secuil gak apa-apa gitu. Nah terus kalian juga jangan lihat dari background dan lain-lain, aku tuh emang balesan gitu orangnya, kayak yang nggak peduli lah gitu, konten dimanapun gitu lah ya. Yang penting apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat, terrealisasikan gitu. Kalian jangan lihat selimut di sana dan lain-lain, gak apa-apa gitu ya, background seadanya, tapi mudah-mudahan itu bisa jadi koreksi gitu buat aku diri sendiri gitu, yang aku barusan katakan, biar aku lebih bisa kayak backgroundnya lebih baik lagi gitu, terus itunya pencahayaannya lebih bagus lagi, apapun peralatan YouTube-nya gitu lebih bagus lagi, terus lebih semangat lagi kontennya gitu, lebih percaya diri lagi, aktif lagi dan lain-lain, selalu memberikan selalu menyalurkan hal-hal positif untuk kalian semua gitu, baik itu dalam konten sehari-hari aku, baik konten tentang good anxiety. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.